Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Aprilia Rahmani, NPM 213507504 dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensial, kekuasaan dipisahkan dalam 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu Trias Politica. Sistem pemerintahan presidensial merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara republik, di mana kekuasaan eksekutif atau presiden dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif atau anggota DPR. Menurut Rockhagu, sebagaimana yang dikutip Anita Rahmawati, pemerintahan presidensial terdiri dari 2 unsur, yaitu 1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 2. Pemerintahan dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu kedudukan presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan. Presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi tidaklah mengherankan jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan komposisi mayoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen. Karena presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kendati presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatan berlangsung. Namun jika presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi impeachment atau pengadilan DPR. Dalam rangka menyusun kabinet atau menteri, presiden wajib meminta persetujuan parlemen. Di sini presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personil yang telah diajukan oleh presiden. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misal, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan kekuasaan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem parlemen dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto atau keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, bahkan antara keduanya saling ketergantungan satu sama lain. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Kepala negara hanya berfungsi ataupun berkedudukan sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet. Jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri baik di bidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektivitas tidak dapat diterima oleh parlemen. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer yaitu kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Keberlangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif dan pengamalan mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Secara sederhana, perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah persoalan wewenang dan kekuasaan kepala negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan kepala negara relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif. Kekuatan kepala negara sekaligus kekuatan pemerintahan terpusat pada presiden. Sedangkan dalam sistem parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri. Kekuasaan presiden atau kepala negara dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif dengan memunculkan mosi tidak percaya yang dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.